Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman pemula yang benar-benar masih pemula ya, yang belum mengerti ya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini teman-teman bisa rakit sendiri sesuai standar. Akhirnya bagus ya. Loudspeakernya bisa mengeluarkan suara yang enak didengar dan powernya aman-aman ya. Nah, di sini saya akan berbagi cara menentukan jumlah elko-nya jika pakai trafo 5 ampere atau 10 ampere ya. Namun di sini saya contohkan dengan trafo yang 5 ampere. Jika teman-teman merakit dengan 10 ampere, nah, teman-teman tinggal tambah-tambahkan saja ya perhitungan. Jadi seperti ini ya. Di sini saya pakai trafo 5 ampere. Untuk menentukan elko-nya yaitu 220 dikali 220 itu paratnya, mikroparatnya ya, dikali per 1 ampere ya. Jadi jika kita pakai 5 ampere, 220 dikali 5 itu hasilnya 11.000 ya. Nah, di sini saya pakai 10.000. Sebenarnya ini kurang, namun aman ya. Namun jika teman-teman ingin merakitnya, rakitlah sesuai standarnya. Nah, ini elko ini, jumlah elko ini bukan ditentukan dari jumlahnya, tetapi dari kapasitasnya ya. Jika belum mencapai kapasitas, teman-teman bisa tambahkan elko-nya lagi ya. Nah, ini rangkaian seperti ini bukan seri, bukan paralel, tetapi rangkaian biasa. Nah, jika teman-teman bikin rangkaian biasa seperti ini, namun mikroparatnya belum cukup setelah dikalikan dengan ampere trafo, teman-teman bisa tambahkan lagi, tambah jadi paralel ya, bukan seri paralel tapi paralel untuk menambahkan kapasitas elko-nya. Makanya untuk elko itu dicek pakai tester ya, bukan dilihat dari body sini. Terkadang elko itu kapasitasnya tidak sama dengan yang tertulis di bodinya. Nah, di sini saya pakai elko 50 volt 10.000 mikrofarad. Nah, di sini saya pakai tegangan 30 volt. Jika pakai tegangan 45 juga bisa ya, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu untuk menentukan elko-nya ya. Untuk ini sudah saya rangkai seperti ini ya. Namun jika teman-teman ingin menirunya, teman-teman bisa screenshot saja di akhir video ya. Sudah ada skemanya nanti. Nah, kalau untuk menentukan finalnya ya, berapa banyak ya, berapa biji. Karena jika terlalu banyak uangnya sia-sia ya, dan mubazir ya, tidak terpakai juga. Oke. Kalau untuk menentukan finalnya, yaitu teman-teman, caranya seperti ini ya teman-teman. Untuk menentukan finalnya 30 volt ya, 30 volt ini ya dikalikan 1,414. Nah, jadi anggap saja 42 ya. Nah, 1,414 ini adalah perhitungan 30 volt AC menjadi CT ya. Jadi tegangannya keluar 42 ya. Jika teman-teman pakai 32 keluarnya 45 ya tegangannya. Oke, seperti itu ya. Jadi 1,41 ini adalah perhitungan setelah AC menjadi DC setelah melewati PSU. Nah, oke. Jadi finalnya, untuk menentukan finalnya 42 dikali 5. Nah, di sini dapat 210 ya. Jadi trafo ini mampu, power supply ini mampu mengeluarkan 210 watt ya. Nah, di sini ketemunya 210 watt. Jadi karena kita pakai Toshiba, maka pakai yang 2 set ya.
karena Toshiba ini kurang lebih mampu mengeluarkan 150 watt yang original ya, yang asli ya. Jadi kita pakai 2 set. Bagaimana jika pakai Sanken? Itu bagusnya 2 set juga ya, biar ideal ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah di sini saya pakai driver 504, masih standar, tidak saya modif ya, standar, hanya DCO nya saja yang saya setting. Nah seperti itu ya. Dan untuk audionya, musiknya saya ambil dari MP3. Nah di sini saya pakai potensio saja ya, tidak ada tone control, pakai volume saja. Nah karena power kita masih mono, saya pakai resistor 22K untuk tahanannya ya, agar suaranya tidak gangguan. Jadi suaranya tetap mantap masuknya. Nah jika rangkaian itu salah ya teman-teman, banyak kendalanya ya. Kadang finalnya cepat panas, kadang trafonya yang cepat panas. Jika elko-nya kurang, trafonya bisa panas. Karena fungsi power supply ini adalah untuk menyediakan tegangan yang dibutuhkan drivernya ya, agar finalnya bekerja maksimal seperti itu. Nah bagaimana untuk pemilihan speaker atau loudspeaker ya. Nah kalau untuk speaker itu tidak dilihat dari diameter atau lingkaran speakernya ya. Kadang yang 10 in wattnya gede, kadang juga ada yang 15 in tapi wattnya kecil. Nah karena kita pakai ini ya, power ini kita hitung tadi ya 210 watt. Jadi teman-teman pakai speaker yang di bawah watt amplinya atau powernya ya. Nah biar aman ya, pakai yang 200 watt, karena ini 210 di antara 210 ya, seperti itu. Nah oke, cukup jelas ya teman-teman, semoga bisa membantu. Nah kita tes suara yang ini ya. Kalau untuk modal seperti ini yang rangkaian saya buat ini 100.000, ini tidak beli ya, cuma elko-nya maaf, cuma diodanya saja 15.000 ya. Di tempat saya agak mahal ya, seperpak komponen. Dan ini 50.000, dan ini 50.000. Anggap saja yang ini 60.000 termasuk resistor ya. Jadi 160, 210, 220 ya, lebih kurang 220.000. Nah, termasuk ini ya. Oke, saya akan cek sound sebentar. Jika kurang jelas teman-teman bisa baca di deskripsi ya, cara perhitungannya jika penyampaian saya kurang jelas ya. Oke, kita tes suaranya ini. Nah tidak ada dengung ya atau noise, karena rangkaiannya pas. Oke teman-teman. Nah oke, tesnya sebentar saja karena kita tidak punya musik sendiri. Jika terlalu lama bisa kena copyright ya. Di sini intinya saya tidak jual musik, saya hanya berbagi
pengetahuan di bidang power amplifier atau teknik merakit amplifier ya, power ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya tidak bermaksud menggurui karena saya juga masih belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang pendatang baru jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, yang telah mendukung saya hingga sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.